Seperti yang sahabat Rumah Belajar sedang saksikan, hari ini saya sedang berada di rumah. Semenjak merebaknya virus corona di Indonesia, kita semua termasuk saya sendiri sebagai seorang guru diharuskan untuk beraktivitas di rumah. Work from home. Bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, termasuk kegiatan belajar mengajar pun dilaksanakan di rumah masing-masing. Sahabat Rumah Belajar, hari ini saya akan melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, yaitu saya akan mengajar kelas 11 ATPH, kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Di sini yang saya gunakan adalah buku sehari-hari yang biasa digunakan untuk mengajar, yaitu Forward in English. Selain buku ini, saya juga menggunakan Rumah Belajar. Kenapa saya menggunakan Rumah Belajar? Di Rumah Belajar terdapat fitur-fitur yang cocok digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dalam masa pandemi corona ini. Fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar seperti sumber belajar, kelas digital, lab maya, dan masih banyak lagi fitur-fitur seru yang bisa kita gunakan. Untuk saya sendiri, dari mana sih saya mengetahui adanya Rumah Belajar ini? Pertama kali saya mengenal Rumah Belajar, yaitu semenjak dimulainya wabah corona ini, ibu kepala sekolah saya merekomendasikan untuk menggunakan Rumah Belajar. Karena Rumah Belajar sebagai media yang ramah lingkungan, ramah anak-anak. Kenapa dikatakan ramah anak ya? Karena merupakan portal belajar gratis, yang merupakan portal resmi dari Kemdikbud. Selain itu, di Rumah Belajar kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Sahabat Rumah Belajar, kita lihat yuk media apa saja, kemudian metode apa yang akan saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Cekidot! Sahabat Rumah Belajar, pada kegiatan pembelajaran hari ini, saya menggunakan metode Discovery Learning. Selain itu, saya juga menggunakan media WhatsApp Group dan juga menggunakan Rumah Belajar. Okay, let's see about this method. Yang pertama yaitu stimulation, pemberian stimulus kepada siswa. Di sini saya menyajikan beberapa gambar orang. Apakah para siswa bisa mengetahui siapa saja yang ada dalam gambar tersebut? Kemudian apakah para siswa juga mengetahui apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Walaupun pada materi pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai teks biografi. Dan selain itu, saya juga menyajikan salah satu contoh teks biografi. Selanjutnya, yaitu tentang problem statement. Setelah tadi saya menyajikan beberapa gambar dan kemudian menyajikan salah satu contoh teks biografi. Di sini, siswa mendiskusikan mengenai permasalahan yang mereka temukan dalam pembelajaran hari ini. Apakah siswa akan bertanya mengenai apa itu teks biografi? Ataukah mereka akan bertanya mengenai bagaimana cara membuat teks biografi? Atau struktur apa yang terdapat dalam teks biografi dan grammar apa yang digunakan dalam teks biografi? Ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya yang muncul dari siswa. Next, saya juga menyajikan beberapa soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Ini untuk membantu pemahaman siswa mengenai teks biografi. Soal ini bertanya mengenai informasi yang terdapat dalam teks biografi, seperti main idea, dan juga mengenai sinonim pada sebuah kata. The next is about data collecting. Para siswa sudah mengetahui masalah apa yang mereka temukan, maka di sini mereka harus menemukan jawaban atas masalah yang mereka temukan. Di sini saya menyarankan siswa untuk mengunjungi laman Rumah Belajar, karena di salah satu fitur Rumah Belajar, yaitu di sumber belajar, ada sebuah video pembelajaran menarik mengenai penjelasan tentang teks biografi. Video tersebut disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya sengaja menyarankan siswa untuk menonton video tersebut agar pemahaman siswa terhadap teks biografi lebih mendalam. Selain di sumber belajar, para siswa juga bisa menemukan materi mengenai kegiatan pembelajaran di fitur lainnya, yaitu di fitur BSE pada laman Rumah Belajar. Selanjutnya yaitu data processing. Setelah tadi para siswa menemukan jawaban atas permasalahan mereka,
Maka di sini kita mendiskusikannya dan siswa mengumpulkan hasil pencarian datanya. Kita berdiskusi di WhatsApp group mengenai jawaban yang mereka temukan agar bisa bertukar pikiran dengan para siswa lain atau bisa mengirimkannya melalui email. The next is about verification. Setelah para siswa menemukan jawaban atas yang mereka cari, maka di sini kita memverifikasinya apakah jawaban yang siswa temukan sudah tepat. Kemudian kita juga di sini membahas hasil kerja siswa dan jawaban benar atau salah dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh para siswa. And the last is about generalization. Yang terakhir yaitu merupakan penyampaian kesimpulan. Setelah kita mempelajari tentang teks biografi pada kegiatan pembelajaran mengajar, di akhir kita membahas tentang kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran tersebut. Ini merupakan sebuah contoh kesimpulan yang diambil dalam bahasa Inggris. Sahabat rumah belajar, itu dia kegiatan belajar mengajar di rumah saya hari ini. Sahabat di rumah, jangan lupa ikut juga menggunakan rumah belajar sebagai media untuk pembelajaran kegiatan belajar mengajar masa kini. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.